Halo guys, welcome. Selamat datang di channel Ngerti Akuntansi dengan saya Dedi Setiadi. Kemarin kita udah bahas tentang kenapa akuntansi menjadi sangat penting. Terus kita juga udah bahas tentang dasar-dasar konsep akuntansi yang harus dimengerti. Nah, hari ini kita akan masuk ke bahasan yang lebih dalam nih, yang lebih praktikal. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pendapatan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Seperti yang tadi saya udah sampaikan, jadi kita hari ini akan bahas tentang pendapatan. Lihat dulu ya, pendapatan itu apa sih? Jadi, pendapatan itu apa sih? Pendapatan adalah sebuah hasil dari usaha yang kita jalankan. Biasanya pendapatan ada dua jenis. Pertama, pendapatan yang kita peroleh dari hasil penjualan barang. Kalau perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya jual beli barang, dia beli barang untuk dia jual kembali, itu nanti dia akan dapat pendapatan dari hasil penjualan barang tersebut. Kemudian yang kedua yang juga umum ada di sekitar kita adalah pendapatan yang orang biasa dapatkan dari hasil dia memberikan jasa atau servis. Ini contohnya salon, bengkel, terus warnet misalnya. Dari penjualan barang ataupun pemberian jasa, ini kita akan dapat penghasilan, dapat uang dari sini. Tapi yang jadi masalah adalah, sebenarnya bukan masalah sih, ini adalah yang memang umum terjadi. Di sekitar kita terjadi seperti ini. Ada usaha atau bisnis yang memang dia terima uangnya itu pada saat dia memberikan barang tersebut. Atau pada saat dia memberikan servis tersebut. Tapi ada juga bisnis yang dia dapat dulu nih duitnya. Jadi orang bayar dulu, DP dulu, habis itu nanti di kemudian hari, di kemudian periode akuntansi itu baru ada pemberian pendapatannya. Di sini misalnya jasa fotografi atau misalnya jasa pembuatan website atau jasa pembuatan program, itu biasanya dia akan terima pembayaran dulu sebelum kontraknya jalan. Atau contoh lainnya itu ada kontraktor misalnya yang dia harus ada termin dalam setiap progres. Yang ketiga adalah uang yang kita terima nanti setelah kita kasih servis atau kita kasih barang hasil penjualan kita. Biasanya banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar yang memang dia untuk bisa jualan dia harus kasih hutang. Ini biasanya untuk lebih banyak terjadi di pabrik-pabrik atau di perusahaan manufaktur besar. Yang ketiga ini yang bayarnya nanti. Jadi kita sebutnya hutang ya bahasa gampangnya. Kayak misalnya contoh kayak teman-teman misalnya ada, jangan teman-teman deh saya aja. Saya misalnya ada pernah ngutang gitu di warung. Tapi saya ngambil dulu nih barangnya, nanti pas gajian saya baru bayar. Contohnya kayak gitu. Dan ini juga banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Terutama perusahaan manufaktur yang memang dia untuk dapetin, untuk pilih vendor itu dia nggak cuma harganya murah. Tapi vendor yang mana yang bisa kasih hutang lebih lama untuk supaya dia bisa terus jalanin operasionalnya. Kalau yang kita terima DP dalam accounting itu disebutnya deferred income. Kalau yang hutang, kalau yang bayarnya nanti itu disebutnya sebagai accrued income. Contoh ya, saya akan ilustrasikan bagaimana perbedaan antara ketiga pengakuan pendapatan ini. Jadi nanti diharapkan dari contoh ini kita bisa ngakuin kapan sih di akuntansi kita harus catat pendapatan. Kapan kita sudah boleh mencatat pendapatan di dalam buku akuntansi kita. Supaya lebih sederhana, saya akan gambar aja. Oke, ini udah jadi tabel ya untuk kita supaya lebih gampang pelajarinnya. Jadi di sini saya akan kasih contoh, kita akan melakukan aktivitas usaha ini di dalam 3 periode, 3 bulan ya. Saya kasih contoh di Januari, di Februari, sama di Maret. Pertama, contohnya untuk yang kita terima cash. Jadi kalau cash ini, misalnya contoh kita di bulan Januari itu kita ada jualan barang. Contohnya jualan tas. Di bulan Januari, kalau kita jualan tas online gitu contohnya. Ini kan kita akan kirim di hari itu dan kita akan terima uang biasanya di hari itu. Bahkan kita harus terima dulu uangnya baru kita kirim. Jadi di bulan Januari kita ada kirim tasnya, tapi di bulan Januari juga kita akan terima uangnya. Gitu. Nah, di sini ada 2 transaksi, ada 2 aktivitas accounting pada saat kita menyerahkan barang dan pada saat kita menerima uang. Lalu yang kedua, kalau yang deferred income, yang uang muka. Contohnya di bulan Januari kita ada terima uang nih. Di bulan Januari kita ada terima uang, tapi uang yang kita terima ini untuk bookingan nanti pekerjaan di bulan Februari. Tadi contohnya fotografi. Tukang foto itu kan baru akan mau deal proyeknya kalau dia sudah ada perjanjian sebelumnya, apalagi kalau misalnya udah ada pembayaran gitu.
di bulan Januari dia terima, di bulan Februari dia akan baru berikan servisnya. Di bulan Februari kita akan baru memberikan jasa fotonya. Gitu. Yang ketiga, saya akan ilustrasikan yang kita jual dan kita memberikan hutang. Jadi misalnya di bulan Februari kita ada jualan mobil. Di bulan Februari kita memberikan mobilnya ini di bulan Februari. Kita kirim mobilnya di bulan Februari. Nah, nanti di bulan Maret baru akan terima pembayarannya. Gini, jadi pertanyaannya, kapan kita catat kalau kita mendapatkan pendapatan? Jadi pendapatan itu kita catat pada saat kita ada penyerahan barang atau pemberian servis. Di nomor 1, itu penyerahan barangnya terjadi di bulan Januari. Berarti kita harus catat pendapatannya pada saat di sini. Kemudian yang uang muka, kita baru menyerahkan jasa servis fotonya itu di bulan Februari. Maka kita catat pendapatan itu di bulan Februari. Lalu yang ketiga, walaupun kita terima uangnya nanti di bulan Maret, tapi di bulan Februari kita udah berikan barangnya, kita udah kirim mobilnya. Maka yang nomor 3 ini kita harus catat pendapatannya itu di bulan Februari. Jadi pendapatan itu bukan diakuin pada saat kita dapat uangnya, tapi pada saat kita memberikan jasa atau servisnya. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita tentang kapan kita harus mengakui pendapatan, kapan kita boleh catat pendapatan di buku akuntansi kita. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe dan ikutin channel ini terus supaya dapat informasi dan tips-tips supaya teman-teman bisa terus tingkatin skill akuntansinya. Bye-bye.